there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus baginda Rasulullah untuk ditebarkan kebaikan dakwah bil lisan kepada umatnya, yaitu dengan cara innamal bu'itsu li'utamima makarimal akhlaq. Pepatah mengatakan kita tak bangga kalau orang mempunyai ilmu tapi tak berakhlak, tapi kita bangga kalau orang berilmu itu mempunyai akhlak. Tak berguna orang memiliki ilmu tapi akhlak tak ada, karena di atas ilmu ada akhlak. Ini sekalian, semoga di majelis taklim ini kita bisa menanamkan akhlakul karimah yang baik, sehingga di majelis juga kita bisa diterapkan di sosial masyarakat. Ayahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita diberikan suatu nikmat baik iman, takwa dan ketaatan kita mengikuti ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kemuliaan ini sampai ke akhirat kelak. Amin Allahumma. Salawat berikan salam marilah kita curahkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Nabiullah Karimullah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan, dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah, yakni dengan adanya Islam wal iman. Kenapa saya katakan alam kegelapan? Karena pada dasarnya Islam selagi dulu waktu kekosongan memang gelap, bukan dunia yang gelap tapi otaknya yang gelap, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala utus Nabi Muhammad untuk menyuci umat manusia. Ini bahasa kasarnya, ini bahasa kasarnya, menyuci otak umat manusia, sehingga umat muslim yang pertama yang menjadikan simbol yaitu sebelum adanya iman dan takwa, maka dan terlebih dahulu Allah dan utus Nabi Muhammad dengan cara apa, Bu? Ada yang tahu tidak? Dengan cara apa? Pertama kali Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kekasihnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara apa? Saya kasih pilihan: salat, iman, takwa, puasa, apa lagi? Sebagaimana kewajiban yang lain, apa yang Allah perintahkan yang pertama kali? Hah? Ya? Zakat. Kata Ustazah Hayatun. Yang lain? Salat. Yang lain? Pertama kali Allah, ya inilah ya. Pertama kali Allah mengutus Nabi Muhammad untuk umat rahmatan lil alamin, umat baginda Rasulullah, yaitu kita semuanya. Tidak ada nabi terakhir melainkan Nabiullah Muhammad. Maka pertama kali diutusnya dengan cara apa? Hah? Ada yang lain? Kalau saya masih nanya berarti kemungkinan ada yang lain, ya kan? Dengan cara apa? Ilmu boleh jadi. Apa lagi? Saya mengasih tausiah ini dia ada hikmah sedikit. Iman dan takwa. Ya. Ada lagi? Pernahkah mendengarkan hadis ini? Rasulullah berselawat. Tak lagi. Ada haji. Dan alhamdulillah Ustazah semua ini pada pintar semuanya, meskipun kok lekot. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus baginda Rasulullah untuk ditebarkan kebaikan dakwah bil lisan kepada umatnya, yaitu dengan cara innamal bu'itsu li'utamima makarimal akhlaq. Pepatah mengatakan kita tak bangga kalau orang mempunyai ilmu tapi tak berakhlak, tapi kita bangga kalau orang berilmu itu mempunyai akhlak. Tak berguna orang memiliki ilmu tapi akhlak tak ada, bahkan menimbulkan rasa sombong. Maka oleh sebab itu kalau kita merasa ilmu sebiasa saja, ya. Kalau orang tidak nanya, tak boleh kita keluarkan, kecuali di forum majelis. Memang kewajiban kita udhu'u fi sabilillah birabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Maka kewajiban untuk menyampaikan kebaikan yang menuju di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka itu pertama kali kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berakhlak. Maka kembali kepada yang tadi, kita tak bangga kalau seandainya orang di ilmu tadi tak berakhlak, karena di atas ilmu ada akhlak. Ibu-ibu sekalian, semoga di majelis taklim ini kita bisa menanamkan akhlakul karimah yang baik, sehingga di majelis juga kita bisa diterapkan di sosial masyarakat. Ya, karena ibu-ibu sekalian ini memiliki amanah yang begitu besar ketika di sosial masyarakat. Ya, memang kewajiban kami selaku pendai, kami ada di dunia pendidikan ngajar seperti itu juga, Bu. Kenapa bukan salat yang diutamakan? Kenapa bukan iman yang diutamakan? Kenapa bukan takwa? Bahkan Rasulullah SAW sebelum menyempurnakan akhlaknya untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka 13 tahun sudah Rasulullah itu menanam iman dan takwa di kota Mekah, sehingga kita umat muslim yang dapat dibedakan sebelum lama tak berdiri satu sedang ya agak beda sedikit. Dan 13 tahun Rasulullah 13 tahun menanamkan iman dan takwa kepada Allah, karena sebelumnya Rasulullah memang sudah menguasai bab akhlakul karimahnya, sehingga menunjukkan contoh yang terbaik kepada umat baginda Rasulullah masalah akhlak. Maka oleh sebab itu, apa itu akhlak, Bu? Ada yang tahu enggak? Saya makin semangat, makin begini nampak semua makanan dapur. Ibu tak semangat, mungkin di malam Ustaz Ibu selesai. Apa? Bu? Tadi saya nanya apa lupa? Gara-gara makanan bisa menghilangkan sesuatu pikiran dengan makanan. Bahaya juga makanannya. Saya kalau seandainya bisa menatap makanan dari tadi, lebih baik saya tuang rumah tutup ya. Hilang semua pikiran saya nak menyampaikan. Nanya apa lagi? Hah? Akhlak di bidang apa? Apa artinya akhlak? Di pandai bahasa Melayu enggak? Boleh, Pak. Hah? Boleh. Perilaku, etika, walaupun moral, sopan santun, itu akhlak. Itu yang bisa menjamin sebagian perempuan itu dari akhlaknya, Bu. Karena 3 faktor perempuan akan masuk neraka. Yang pertama 3 faktor seorang perempuan yang paling banyak masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu baginda Rasulullah yang menginstruksikan, yang menginstruksi melalui hadis baginda Rasulullah. Kalau sudah baginda Rasulullah menyampaikan itu, tidakkah kita mengikutinya? Pasti mengikutinya. Kalau tidak, berarti kita 2 pilihan. Yang masuk ke neraka ya silakan, yang surga silakan. Yang jelas kita dihidupkan di dunia untuk membimbangkan bukan amal terbaik. Saya katakan untuk membimbangkan amal bukan terbaik. Yang pertama, wanita suka membuka aib orang lain, gibah, an-namimah, ya kan, ngadu domba, ataupun membuka aib orang lain. Itu. Yang kedua, apa, Bu? Nggak tahu, Pak. Meninggikan suaranya di atas volume seorang laki-laki. Banyak enggak? Kayak gini, insya Allah banyak. Insya Allah banyak. Kita tidak bisa pun gini, Bu. Kita tidak bisa mudahik. Ini apa? Mengeluarkan dalil, Bu. Ustaz, kenapa kita manusia biasa? Al-insan mahalul khata'i wa nisyan. Ada ini sekalian. Kita tak luput dan hilaf dan kesalahan. Tapi kalau diulang-ulang bukan hilaf, Bu. Disengaja sedikit volume yang naik, ibaratkan ampli naik sedikit, maka jelas hukumnya. Saya tak kesampaian itu menyampaikan fatul izah dengan fatul izah. Nanti memang saya khusus, kami membuat poster, mungkin ada yang tidur di media sosial. Kami buat poster karakter membangun keluarga sakinah, itu penting. Kenapa ancaman seorang perempuan bukan karena di sholat ya? Insya Allah kalau masalah sholat, ibadah, iman, takwa semuanya kita insya Allah, karena kita selaku muslim pasti melakukannya. Tapi kalau masalah akhlak pun tentu, Bu, akhlaknya hancur, semuanya hancur. Jadi karena akhlak itu ada tuhibbul Allah wa tuhibbul ilan nas. Hubungan kita kepada Allah, akhlaknya bagaimana melalui sistem ibadah, syariat dan lain sebagainya. Tapi hablu minan nas itu hubungan kepada manusia, baik kepada suaminya, baik kepada saudara-saudaranya, baik kepada yang muda. Maka ada akhlaknya itu, jangan mentayang muda sampai dengan selesai. Karena Islam itu mengajarkan hormati yang tua, sayangi yang muda. Hati-hati, mentang-mentang nanti yang muda ditampilkan lagi sebagainya, karena
kekuatannya tidak ada ataupun lemah lain sebagainya, tak boleh seperti itu. Islam ini ada akhlak khusus, berbeda khusus ada ya. Kalau bicara iman, orang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu lebih beriman kepada Tuhannya masing-masing. Bayangkan, lebih beriman. Tapi yang membedakan apa? Tetap akhlak. Islam itu memiliki kemuliaan karena akhlak itu. Makanya Rasulullah diutus itu adalah rahasianya, itu adalah logikanya. Rasulullah diutus untuk menunjukkan akhlak kepada umatnya, dikarenakan dibandingkan dengan agama-agama yang lain, akhlak dikedepankan oleh umat Islam. Maka yang pakai kerudung semuanya ini sungguh malu kalau sampai mengaku umat baginda Rasulullah tapi tidak memiliki akhlakul kalimah. Malu tidak? Malu. Karena alam yang begitu gelap menurut akal logika, bukan alamnya, tapi disangkakan dengan alam begitu gelap. Kalau alam gelap sama dengan otak kita lagi gelap. Ayo kan? Tapi kalau alam terang sama dengan semisalnya umat muslim ini diterangkan oleh baginda Rasulullah, tergantung kita. Maka saya mohon kepada ibu-ibu sekalian, yang lucu yang ada ramah boleh bu, tapi yang terpenting hikmahnya, ya, hikmah isi tausiah itu. Iya, enteng kayak dengarkan bu, tapi insya Allah banyak yang mempraktekkan ke arah yang negatif. Salah satunya menunjukkan volume terhadap suami. Saya akan bawa tetap kita sayangi keluarga kita. Insya Allah. Kebanyakan suaminya selingkuh itu kan apa bu? Suaminya selingkuh itu kadang juga memang betul gitu ya. Lihat, kadang betul. Tapi kebanyakan yang selingkuh itu kalau tidak meleskan dari seorang istri. Salah satunya takjilnya seorang istri itu tidak tahu cara dalam uang lingkup keluarga sakinah. Hah? Iya, mengenai berarti kan dia betul, bukan? Yang betul bangsa kan panak, ya. Betul, aku tadi kecewa bu. Saya maaf datang rumah ya, masjid apa ya kau ini yang kau benda? Tidak. Kalau diberi alhamdulillah sudah bangkainya, ini kan? Sebelumnya kecewa dia sudah, karena apa? Di ibu jemaah itu betul laut, anu kan? Jangan sampai ke laut cuma jalan kalau pergi kopi kepentingan pengajian. Tapi ternyata ke sini. Ini kan Yusuf ya. Alhamdulillah. Rumah yang dianggapnya begitu kecil insya Allah megah di akhirat. Amin Allahumma amin. Maka sedikit demi sedikit insya Allah kita ibu sekalian. Saya heran ya, saya salut pada umat muslim di tahun ini. Beda dengan masa bujang saya. Kalau masa bujang boleh ibu jalan-jalan ke Pontianak, sepanjang jalan pasti kebanyakan saya berbeda antara muslim dengan yang non-muslim. Kebanyakan seksi-seksi itu kalau yang muslim, betul nggak? Banyak. Kelas level, dengarkan dulu. Kalau sekarang di sepanjang jalan Pontianak, saya hampir tidak menemukan seorang muslim itu tak berhijab. Itu yang biasa. Hah? Ya. Ya udah tenang dulu ya. Selagi di dunia harus banyak membekal amal. Ya saya lama-lama sebenarnya saya udah betul kata ibu, saya memintakan melanggar aturan sudah. Karena apa? Saya berjanji memang doa kan, tapi saya rindu terhadap bisa nanti menyampaikan kebaikan. Ayatnya yang memberikan pahala, yang menyampaikan itu tidak sambil kita hikmah kan gitu. Tidaklah sampaikan, jadi doa ayat, sampaikan dalam satu ayat benar Rasulullah SAW.